Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di podcast pertengahan kita kali ini, kembali lagi bersama saya, Faras Azafira, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang semakin keren tentunya. Nah, di pagi hari ini kita kedatangan Dr. Susilowati SPD MED. Nah, saya rasa ini menjadi podcast yang akan kita ngobrolin banyak hal, karena dengan pengalaman beliau yang segudang tentunya saya akan nanya banyak hal nih sama Ibu sendiri. Insya Allah. Oke, nah tentunya teman-teman semuanya, narasumber kita kali ini punya segudang prestasi yang tentunya sangat cocok dengan tema kita hari ini, yaitu dengan tema kita hari ini, menjadi generasi yang produktif, kamu pasti bisa. Nah, dengan begitu tentunya beliau ini menjadi narasumber yang tepat karena beliau punya segudang prestasi dan juga riwayat organisasi yang gak kalah keren, yang tadi ketika saya ngebaca dari CV Ibu, saya jadi wah keren sekali. Jadi ini kalau bisa saya jabarin satu persatu. Kalau bisa saya jabarin satu persatu akan saya jabarin, tapi kayaknya kita bakal butuh waktu yang lama untuk saya ngejabarin itu semua ya. Jadi teman-teman semua, kita bakal ngobrolin banyak hal hari ini. Dan saya rasa Ibu berkenan untuk menjelaskan banyak hal juga untuk hari ini. Insya Allah. Ya, tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, saya mau tanya dulu kabar Ibu gimana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun hari ini agak panas, tapi insya Allah kita semangat ya Bu ya, menjalani puasanya ya. Iya. Nah, teman-teman, dengan begitu saya jadi nggak sabar untuk masuk ke pertanyaan pertama untuk tanya-tanya langsung ke narasumber kita hari ini. Saya jadi penasaran, padahal beliau ini udah ngambil S2, kemudian beliau juga ikut organisasi ke luar negeri itu ada banyak gitu ya. Kemudian beliau juga punya pengalaman yang luar biasa gitu. Padahal beliau ini juga seorang ibu, juga seorang istri. Saya jadi penasaran gimana sih cara Ibu ngebagi waktu, gimana sih cara Ibu membagi waktu dan sibuk dengan semua kegiatan itu. Sedangkan Ibu sendiri ini seorang ibu dan juga seorang istri gitu. Baik, terima kasih Faras ya. Sapa pemirsa dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bisa ketemu dengan Ananda Faras ya. Baik, memang challenge tersendiri juga ya kita dalam proses membagi waktu, di samping mendapat amanah di beberapa bagian ya. Contoh salah satunya itu melanjutkan studi misalnya, itu amanah ya. Amanah yang otomatis ya kita lakoni, kita jalani juga beriringan sebagai amanah kita yang lainnya, tugas kita yang lainnya, yaitu sebagai, mungkin kebetulan saya sebelum melanjutkan S3, sebelum melanjutkan S2 sudah menjadi istri, itu istri gitu ya. Sudah istri dulu gitu ya. Jadi menjadi istri, kemudian alhamdulillah Allah anugerahi anak-anak. Jadi setelah istri lanjut jadi umi gitu ya, jadi ibu dari anak-anak gitu ya, sambil merawat anak-anak ya, juga sebagai pegawai negeri gitu ya, PNS gitu ya, yang mengajar, kesibukannya mengajar di kampus, otomatis mengelola waktu dengan baik, keseimbangan antara kapan saatnya kita untuk bekerja, kapan saatnya kita di rumah, dan bisa fokus dengan masing-masing pekerjaan. Jangan lupa untuk tetap melibatkan Allah di sini, karena memanage waktu dengan baik itu juga dengan pertolongan Allah gitu pastinya gitu ya. Meminta kepada Allah agar tugas-tugas yang kita jalankan tadi bisa maksimal gitu. Kadang-kadang satu tugas tertentu tugasnya terkesan sederhana tapi take time, jadi makan waktu jadi lama gitu ya, sehingga banyak yang terkorbankan gitu. Jadi memang benar skala prioritas mana yang penting, skala prioritas ya, mana yang penting, mana yang memang harus didahulukan, atau mana yang harus jadi yang kedua dan seterusnya. Jadi nggak akan mungkin semuanya ini bisa bareng gitu ya. Jadi ada saat posisi tertentu di mana jadi skala prioritas dan yang tidak gitu. Iya, jadi intinya mengatur waktu, manajemen waktu, dan mengatur strategi juga ya Bu ya. Gitu. Betul. Iya, kalau Ibu sendiri, apa sih Bu yang ngebuat Ibu semangat, yang ngebuat Ibu produktif untuk mencapai dan untuk ngejalanin semua kegiatan itu? Oke, ya memang pada dasarnya kita meyakini, saya teringat ya ada salah satu kata-kata guru saya gitu ya, menyampaikan bahwa apakah kita tahu tuh kapan tuh Allah akan panggil kita, gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa saat kita S2 atau saat kita S3 ternyata Allah akan panggil kita, apakah kita pulang udah cukup nih bekal dengan itu doang gitu ya. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya teringatnya waktu lanjut S2 misalnya ya, jauh-jauh kita keluar sana gitu, masa pulang saya cuma bawa satu lembar ijazah doang gitu, tanpa bawa
plus dari itu gitu ya. Kalau ijazah mah semuanya juga bisa dapat gitu ya. Tapi plus-plusnya ini, tapi bukan plus negatif ya. Artinya hal-hal yang memang di luar itu, tapi itu akan menjadi hal yang berharga sekali buat hidup kita gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman tadi ya Bu ya. Pengalaman yang tadi gitu ya. Jadi makanya tadinya berpikir apa saya sanggup enggak ya gitu ya. Tapi bismillah lah, Allah akan mudahkan nanti gitu ya. Begitu juga saat saya S3 gitu ya. Jadi baru nyampe ke Jogja itu udah bawa gerombolan dengan gerombolan anak-anak, hari kedua hari ketiganya itu udah langsung dipanggil untuk ikut rapat gitu ya. Jadi dengan belum tahu lokasi dan sebagainya gitu ya, jadi harus bawa anak-anak dan sebagainya. Tapi di situ guru saya mengingatkan kembali gitu ya, ini kan sedang posisinya musafir ya, menuntut ilmu gitu waktu itu di Jogja gitu ya. Apakah memang mau pulang bawa ijazah aja atau memang mau mengambil tadi bonus-bonus yang insya Allah ada. Ya. Kemudian saya menanamkan niat di hati bahwa justru untuk mendapatkan memudahkan tercapainya keinginan kita, kita perlu hal-hal lain yang bisa merayu Allah untuk memantaskan kita. Merayu Allah memantaskan kita itu melalui apa? Aktivitas tadi. Aktivitas tadi yang memang kita lakukan niatnya sebagai ibadah gitu. Ya, bagaimana untuk menempa diri kita menjadi lebih produktif tadi? Ya, dengan melakukan banyak kegiatan. Ternyata saat kita menjadi mahasiswi pun, meskipun itu di level pasca sarjana, banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan gitu. Tidak hanya itu bermanfaat untuk diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Diri kita pasti gitu ya. Sehingga banyak yang nanya, kan udah kerjanya udah settle ya, maksudnya udah ada institusi tempat bekerja, terus untuk apa lagi gitu ya. Karena memang saya bekerja di dan bertempat tinggal di daerah paling barat Indonesia gitu ya, di Aceh gitu ya. Jadi kesempatan saya untuk tahu tentang Jawa itu kan berharga sekali kalau disia-siakan gitu ya. Bagaimana kehidupan masyarakat di sana, bagaimana kehidupan mahasiswa di sana gitu. Sehingga saya pikir ini kesempatan bagus agar saya bisa tahu kehidupan pasca sarjana di Jogja itu seperti apa sih? Nah, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk itu gitu. Jadi melakukan kegiatan yang baik itu di Himpasnya, kemudian di KMP, KMP-nya seperti KMP itu seperti BEM-nya S1 gitu ya. Tapi kalau di ini Kesatuan Mahasiswa Pasca Sarjana. Jadi kita juga bikin kegiatan-kegiatan yang tidak hanya akademik, namun juga sifatnya pengabdian ke masyarakat gitu. Wow, oke. Nah, kalau mungkin bagi Ibu tadi tantangannya tuh di keluarga gitu kan, sambil ngurusin keluarga sambil beraktivitas. Nah, kalau di ini keresahan saya pribadi gitu ya Bu ya, mungkin di saya itu tantangannya ke gadget Bu gitu, bawaannya tuh kalau udah di rumah, kalau udah pulang tuh rasanya udah nggak pengen kemana-mana, udah pengen nge-gadget aja gitu. Apa sih tips dari Ibu mungkin supaya bisa membagi waktu gitu? Kalau bagi saya remaja gitu ya, gimana tuh Bu? Oke ya, jadi memang kalau dilihat ya remaja sekarang kayaknya bestie banget tuh sama gadget ya. Boleh nggak ada yang lainnya, tapi jangan sampai berpisah dengan gadgetnya gitu. Sehingga Masya Allah ya, bangun tidur ya dicari pertama tuh gadget gitu ya. Itu jadi healing pertama. Jadi langsung dicari bangun tidur tuh dicari tuh gadget. Itu artinya menunjukkan bahwa ketergantungan seseorang itu dengan gadget itu sudah tinggi sekali. Kalau memang dia baru buka mata yang dicari pertama itu gadget. Kalau ibarat anak-anak, jadi anak-anak diduakan ya. Kalau anak-anak bangun pertama nyari gadget bukan ibunya, wah ini ada sesuatu nih. Jadi sesuatu ya. Nah jadi bisa jadi karena memang dunia dan keasikan passionnya itu adanya di gadget. Nah, dia semua meletakkannya itu di dunia yang ya persegi panjang, benda persegi panjang itu gitu ya. Padahal dunia ini luas, banyak hal yang bisa kita lakukan yang memang tidak hanya terkungkung dengan benda persegi panjang ini gitu ya. Yang nggak hanya dibatasi dengan film Korea atau sosial media ya, apapun itu misalnya ya. Padahal yang kita lihat yang konsumsi itu entertain sifatnya ya, sosial media di situ ya. Kalau bahasa saya ke mahasiswa saya tuh, yang hari ini pasti kalian semua sudah buka sosmednya ya, yang sudah ngepost postingan positif, ayo siapa? Saya masih nanya. Jadi kita nggak hanya sekedar membuka, mengkonsumsinya, tapi kita juga menjadi pelakunya, pelaku nge-share informasi-informasi positif yang memang lagi tren pada saat itu gitu. Kan nggak susah toh untuk hanya sekedar post ulang gitu. Tidak hanya sekedar penikmat, cuman scroll like, sehingga bahkan untuk menggunakan sosial media pun kita punya tujuan. Bukan hanya sekedar menjadi penikmat, bahkan akhirnya menjadi ya terbuai kita di sana, waktu kita habis karena dia yang lebih dominan gitu ya. Jadi dia yang menguasai kita. Bukan kita yang menguasai dia. Nah, jadi kita dikendalikan oleh dia, sehingga tanpa dia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, berarti kita sudah dikendalikan oleh dia. Padahal dia adalah benda mati.
Seharusnya kita yang kita punya keluarga, kita punya lingkungan, punya teman-teman, justru rasanya berteman dengan teman tuh jadi nggak seasik dengan nggak seasik dengan gadget. Berarti something wrong dengan diri kita. Nah, itu saatnya untuk kita introspeksi. Berarti something wrong dengan diri kita. Jika memang real di depan kita itu tidak membuat kita nyaman, kan ada ya sekarang ya orang ke pantai atau kemana ya anak-anak muda ya yang dia tunggu-tunggu tuh foto sunset, selfie, sunset, terus posting. Kepuasannya sudah berubah. Jadi bukan menikmati alamnya, bukan menikmati bersama teman kita ngobrol dan sebagainya, tapi menikmati foto dan langsung nge-share. Jadi itu yang momen yang ditunggu-tunggu gitu, foto. Konten sosmed ya, Jadi kan ada peralihan ya di situ. Ya. Makanya balik lagi, masing-masing kita itu harus menetapkan tujuannya itu. Kalau tidak ada batas, siapa yang menjadi di sini, siapa yang menjadi pengendalinya? Jangan sampai kita sudah terbawa jauh seperti tadi gitu ya. Waktu kita habis, bahkan kewajiban-kewajiban ataupun program-program ataupun kegiatan-kegiatan kita justru nomor 2 kan karena sudah ada gadget tadi gitu. Jadi ya harus benar-benar bisa dikontrol memang. Ya, jadi kita yang harus menghandle gadget itu ya Bu ya, bukan dia menghandle kita. Oke. Nah, apa sih Bu kira-kira yang bisa kita jadikan motivasi supaya tetap produktif gitu atau supaya tidak terlampau dengan gadget itu sendiri gitu? Oke. Nah, jadi gini, kadang-kadang dalam melakukan aktivitas tertentu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dia harus punya tujuan. Nah, kita melakukan itu tujuannya untuk apa? Kalau memang tujuan kita sifatnya sustain atau jangka panjang, maka kita akan terus dengan tekun melewati fase-fase itu gitu. Tapi kalau tujuannya hanya untuk saya ingin melakukan aktivitas itu karena ada teman yang mau saya pepetin, bisa gitu ya. Saya kan remaja kan gitu ya, bikin deket sama dia kan gabung di situ, ya udah. Aku gabung juga deh ya, karena dia gabung di situ gitu ya. Jadi ya berarti kan instan banget tujuannya gitu ya, hanya untuk sekedar tadi atau ingin dianggap terkenal atau dianggap aktif gitu. Terus itu kalau tujuan itu yang menjadi landasannya, maka itu hanya sebentar sifatnya. Karena kita bukan menginginkan mengambil manfaat, bukan menginginkan menempa diri dalam artian kita ingin men-challenge diri kita. Kalau kita terlibat dalam suatu kegiatan itu, kita bisa lebih produktif, kita bisa menghasilkan beberapa kegiatan dan kegiatan itu sukses atau enggak, sehingga ada rasanya namanya passion. Kita akhirnya nyaman di situ. Kita menemukan seperti ini duniaku. Kemudian kita menghandle beberapa kegiatan, banyak ide yang semakin keluar, semakin terasah ide kita, enjoy kita di situ gitu. Jadi itu yang akhirnya wah seru ya, asik ya gitu. Sehingga di momen yang lain kita juga wah ini pasti asik nih, ini pasti seru nih, ini menantang nih. Nah, tapi kalau tadi kita memang tujuannya pendek banget, kira-kira nggak jadi pressure, jadi malah jadi beban ya, jadi beban. Capek, cuman pengen ini doang sebentar gitu. Iya sebentar gitu. Jadi capek. Terus ketika kan yang namanya melakukan sesuatu pasti ada capeknya ya, pasti ada struggle-nya gitu. Iya, benar. Ketika sudah ketemu hal yang melelahkan atau struggle gitu, udahlah gitu, nyerah aja deh. Ternyata susah ya, ternyata ini ya gitu. Tapi kalau tadi kita, ini proses nih, nggak apa-apa, bisa nih. Dan kemudian yang paling penting itu balik lagi seperti yang di awal tadi, libatkan Allah, gitu ya, libatkan Allah. Dengan senantiasa melibatkan Allah bahwa tujuan kita ini melakukan aktivitas ini adalah untuk memanfaatkan waktu luang kita. Lah kita kan nggak ada jamin kalau kita sehat selalu. Seperti tadi yang saya cerita ketika saya S2, kan nggak ada jamin kapan Allah akan panggil kita gitu. Jadi kita ingin apa yang sudah Allah manahkan saat ini bisa kita maksimalkan dengan cara ya tadi, dengan kita optimalkan peran-peran kita. Bayangin teman-teman kita ada yang Allah kasih ujian dengan penyakit, ini sangat nggak maksimal ya dalam beraktivitas gitu ya. Nah jadi sehingga ketika memang kita dalam keadaan sehat, kemudian alhamdulillah juga dari akademik kita nggak ada kendala, sehingga akan lebih mudah kita melakukan aktivitas-aktivitas tadi gitu. Jadi melibatkan Allah di segala kegiatan ya Bu ya. Iya betul. Dan juga mengatur mindset kita sendiri itu ternyata penting ya Bu ya. Iya betul banget ya. Iya. Jadi apa namanya? Kalau saya melihat mindset kita itu akan menentukan rute perjalanan kita gitu. Jadi kalau memang dalam Islam sendiri ada menyatakan disebut innal amalu binniyat ya, diawali dengan niat gitu ya. Bagaimana kita mau melakukan ini untuk apa? Akan kemana ke depannya? Itu akan menjadi guider kita. Memang dalam seiring berjalan nanti ada naik turunnya itu pasti ada gitu ya. Kadang-kadang yang namanya kita manusia normal ya memang lelah, memang tubuh kita sakit ya.
tubuh kita lelah, punggung kita, pundak kita sakit gitu ya. Kalau saya menyampaikan, biarlah lelah itu hingga lelah merasakan lelahnya. Hingga lelah merasakan lelahnya gitu ya. Jadi artinya ya bismillah aja, bilang sama Allah, punggungku ini sakit, ya punggungku ini lelah. Tapi biarkan tubuh ini tetap kuat untuk berjalan. Nah, jadi memang lelah. Jadi saking padatnya itu nggak sempat nyari tukang kusuk dulu gitu. Jadi jalan lagi gitu ya kan. Jalan lagi gitu, lama-lama dia jalan sendiri. Semua sendirinya gitu ya. Ternyata kan tubuh kita tuh bisa ya. Ternyata aku tuh bisa. Nah, ketika kita menemukan momen ternyata aku bisa, itu berharga banget teman-teman. Berharga banget. Kenapa? Sometimes di waktu ke depan kita akan menjumpai kondisi seperti itu. Aku pernah deh ngelewatin ini dulu dan aku bisa. Seberat itu ternyata aku bisa ngelewatin ya. Nah, itulah yang namanya bonus dari proses tadi. Nah, karena kita pernah berhasil lolos di situ. Jadi ketika ada struggle ke depan, kalau itu mau kecil, dulu saya udah pernah ngelewatin lebih dari itu bisa gitu. Nah, jadi itulah yang membuat orang akhirnya menjadi makin kuat, makin bisa bertahan, jiwa survive-nya makin kuat. Dan dari segi kegiatan pun dia akan mencoba jenis-jenis challenge kegiatan yang lebih challenging lagi gitu. Jadi makanya balik lagi tadi di awal ya, ketika memang niat itu benar-benar kuat untuk ditanam gitu. Iya, jadi selain niat yang kuat dan juga kalau kita berhenti capek kemudian berhenti capek berhenti jadi nggak paham ya Bu, sejauh mana kemampuan kita ya. Iya benar-benar. Apalagi remaja sekarang. Sekarang tergantung banget. Kalau tadi sama gadget ya. Terus sama teman-teman. Nongkrong gitu ya. Sama teman-teman gitu ya. Tergantung. Iya temanku nggak ada, masa aku sendiri ke situ gitu ya. Jadi teman nggak ada yang mau gitu. Artinya lingkungan support sistemnya nggak ada gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah nggak usah gitu ya. Jadi makanya ya udahlah nggak usah gitu ya. Jadi dia tidak siap kalau dia harus sibuk sendiri, sementara teman-temannya di sisi yang lain mereka ya hangout kerjanya hangout bareng, sementara kita harus ikut kegiatan ini kegiatan itu karena tadi mau produktif kan gitu. Nah jadi nggak siap gitu karena pinginnya dengan teman. Nah jadi ada yang mengatakan bahwasannya jangan meletakkan kebahagiaanmu itu tergantung dari orang lain. Jadi kadang-kadang kan kita senang tuh kalau dikomentari orang cantik, dan nunggu komentar orang dulu, dikomentari orang baik, dikomentari orang keren, dan kita akan sedih jika dikomentari orang nggak cantik, nggak keren, dan sebagainya. Jadi kita bergantung sekali senang dan tidaknya itu dari komentar orang lain. Masya Allah, ternyata kan hidup kita tuh bukan karena orang lain, kita tuh hidup untuk diri kita sendiri dan karena diri kita sendiri gitu. Nah ini kalau ada istilahnya nanti tuh akan di salah satu proses seleksi beasiswa tuh biasa tuh, itu disebut dengan orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, biasanya akan susah tuh kedetek. Nanti di level-level tertentu itu orang-orang yang belum selesai dengan urusan sendiri itu akan susah untuk move on. Itu dia belum selesai dengan diri dia sendiri. Kenapa? Selama ini dia menggantungkan dirinya itu kepada orang lain. Jadi ketika ada hal-hal untuk dia struggle, dia bisa bangkit lagi, susah. Dia butuh orang yang bisa menarik dia. Lah kan kita nggak selamanya punya orang support system yang memang mendukung gitu ya. Nah itu penting banget deh buat remaja sekarang ya. Bagaimana benar-benar membekali diri tuh dengan jiwa survive-nya dia yang kuat gitu. Jadi harus bangkit ya Bu ya. Jangan terlena sama teman-teman nongkrong, udah deh nongkrong aja gitu ya. Mau sampai kapan gitu ya. Sayangnya padahal dia punya potensi luar biasa gitu. Kebetulan aja dia tercampakkan ke lingkungan yang kalau saya membahasakan tuh ke mahasiswa tuh lingkungan yang toksik. Hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati yang lingkungan toksik itu. Jadi kadang-kadang dia mau melakukan hal yang positif, justru temennya bilang so aktif loh gitu, ngapain sibuk-sibuk ngapain, kita mah enjoy di sini gitu ya dan sebagainya gitu. Ini mah ada episode baru Korea nih yang kamu belum nonton gitu dan sebagainya. Lah itu dikasih lebih ini lagi ya, nagih banget gitu ya, nagih banget. Malah buat tenan lo kalau belum sempat nonton ini ya rugi di jadi jadi ketinggalan gitu. Malah akhirnya jadinya minderan dan sebagainya. Itu justru teman-teman yang toksik. Seharusnya teman-teman yang memang mensupport, yuk bareng-bareng. Kalau pun teman itu dia nggak mau, yaudah nggak apa-apa, kamu aja. Kayaknya aku enggak gitu. Jadi artinya dia masih menghargai keputusan temannya. Tapi kalau justru dia malah menjatuhkan teman yang ingin berbuat baik, itu kan warning sih sebenarnya dalam memilih teman gitu. Jadi cari lingkungan baru gitu. Iya. Ketika kita tidak sesuai dengan yang dia inginkan, kita malah tidak diterima di lingkungan itu, berarti itu lingkungannya yang salah, ya kan tidak menerima kita apa adanya.
Seharusnya kita berada di lingkungan yang memang selalu menjadi support kita. Ketika kita merasa tidak disupport, berarti something wrong dengan lingkungan itu. Makanya tadi istilahnya toxic tadi. Ya, lingkungannya yang toxic gitu. tadi. Iya. Berarti lingkungan juga sangat berpengaruh ya Bu ya? Sangat berpengaruh sekali lingkungan ya. Jadi teman, kemudian keluarga juga ya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun itu sebenarnya keluarga. Cuman kembali lagi kadang-kadang keluarga yang memang bisa support 100%, ada kadang-kadang yang keluarga yang memang apatis ya, artinya ya nggak peduli lo mau gimana ya ini ya. Udah gitu. jalan. Tapi paling tidak kita yang hari ini sudah paham, ya aku nggak mau tuh keluargaku ke depan akan seperti itu gitu. Aku harus berubah gitu, aku harus gini. Justru kita kan belajar. Jadi jangan karena keluarga kita punya kondisi yang tidak baik-baik saja, jadi kita ya sudahlah, aku kan tumbuh dari keluarga gini ya udah biarin aja gitu. Justru itu yang salah. Peluang untuk menjadi baik itu sudah Allah berikan, tapi kita nggak memanfaatkan itu. Mungkin jalannya melalui kita yang insya Allah akan bisa merubah kondisi keluarga kita. Who knows ya, menjadi arah yang lebih baik ya Bu, kita nggak pernah tahu ya. Iya. Jadi memang ada keluarga anak-anak sekarang juga dianggap keluarganya terlalu protektif mungkin atau terlalu membatasi, padahal keluarga mungkin memang caranya yang kurang tepat, tapi di sisi lain sebenarnya mungkin anak ini sometime akan tahu bahwa apa yang dilakukan keluarganya itu adalah karena ingin agar dia terlindungi, dia tetap baik-baik saja gitu. Sehingga ya pandai-pandailah bagaimana jangan sampai karena teman keluarga menjadi yang kesekian. Tapi saat waktu tertentu teman ini meninggalkan dia, maka keluargalah yang dengan yang selalu ada dengan tangan terbuka gitu maksudnya. Keluarga tidak akan pernah pergi karena dia adalah darah kita gitu ya. Tapi kalau teman kan ya bisa jadi suatu saat berpisah karena beda tempat studi dan sebagainya gitu ya. Nah gitu. Oke Bu, dari yang Ibu bahas tadi, mungkin terkadang kita nih remaja, kita udah ngelakuin nih, kita udah berjalan, ini kita akan punya fokus pada satu tujuan. Tapi terkadang untuk konsistennya itu yang susah gitu. Mungkin kita udah jalan setengah udah capek deh gitu. Konsistennya itu juga susah, apalagi ditambah dari dukungan mungkin yang tidak ada dari keluarga. Gimana sih Bu agar tetap fokus pada tujuan dan konsisten dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang gitu? Bagus ya, ini memang PR besar ya, nggak mudah ya. Artinya konsisten dan tetap fokus dengan tujuan tadi gitu ya. Makanya kembali lagi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, niatnya itu kita tetap tahu bahwa niat kita untuk apa gitu, sehingga dalam melewati sebuah proses itu nggak ada yang namanya jalan tuh selalu mulus dan lurus gitu. Justru kadang-kadang Allah ketika kita berdoa, ya Allah tolong jadikan hamba orang-orang yang kuat gitu ya, kuat melewati ujian ini dan sebagainya. Kadang-kadang kita menjadi pribadi yang kuat itu lewat ujian. Nggak langsung dikasih kuat, nggak langsung masalahnya diselesaikan, tapi kitanya menjadi lebih siap lagi untuk melewati itu gitu. Jadi menjadikan kita pribadi kuat itu dengan ujian. Setelah selesai kita lewatinya baru kita sadar ya, oh ternyata aku bisa ya melewati itu gitu ya. Nah tadi pada saat ada tantangan, ada struggle di depan, ada yang namanya juga perjalanan ya, pasti akan ada batu sandungan, pasti ada kerikil-kerikil nanti di sana. Pertanyaannya, kita akan berpikir untuk berhenti sejenak, atau mundur ke belakang, atau berhenti untuk akan maju lagi. Nah ini akan sangat berpengaruh ke daya juang. Nah itu namanya daya juang. Makanya tadi bahasanya survive ya. Anak-anak orang-orang yang memang selama ini sudah melewati tahapan-tahapan yang memang struggle-nya cukup dilematik, dia menghadapi seperti itu, ya mungkin akan berhenti sejenak untuk maju lagi. Dia nggak berpikir untuk mundur karena ya ini pastilah akan jumpa keadaan-keadaan kayak gini. Tapi insya Allah akan bisa. Makanya saya selalu menyampaikan ya, baik itu untuk teman-teman yang lagi ngelanjutin studi mungkin ya, saya bilang jangan lupa senantiasa ucapkan dalam diri sendiri dan dalam doa, insya Allah akan Allah mudahkan, Allah akan bantu. Jadi ketika itu kita ulang-ulang terus ya, kita mindset itu di diri kita, pada saat ada struggle tadi Allah akan bantu. Jadi kan kita nggak berpikir udahlah ya Allah aku nyerah ya Allah. Jadi buat itu lagi-lagi libatkan Allah ya Bu ya. Libatkan Allah memang. Jadi ketika sudah seperti seolah-olah kita ya tadi mungkin masalahnya tidak selesai.
Jadi Allah membantu kita bukan dengan menyelesaikan masalah, tapi Allah membantu kita dengan menyiapkan pundak yang lebih kuat, hati yang lebih lapang, gitu ya, hati yang lebih sabar, gitu ya. Mungkin air matanya sudah selesai dengan menangis Bombaynya udah selesai, gitu ya. Aku akan bisa gitu. Beri aku beberapa waktu sejenak, gitu ya. Insya Allah aku akan lewatin ini, bisa gitu ya. Nah itu tadi, jadi balik lagi untuk komitmen dan tetap fokus itu memang jam terbang makanya perlu dari sekarang. Jadi jangan nunggu nanti jadi mahasiswa dulu. Dia justru proses dari sejak SMP, dari sejak dia remaja, dari sejak kan itu diawali dari orang tua menguatkan dia pada saat proses remaja. Misalnya sekarang SMA misalnya. Jadi ketika ada jumpa teman, kadang-kadang jumpa teman aja tuh jadi struggle gitu, jadi gara-gara dibilangin gini-gini ya udahlah udah bete aja gitu. Jadi akhirnya satu semester anjlok aja gara-gara teman. Kan sayang. Masa nilai prestasi di rapor itu akan angkanya rusak, jadi rusak hanya gara-gara teman, kan sepele banget gitu maksudnya. Itu kan bagi ibu sepele, itu kan bagi mama sepele, tapi bagi itu penting banget gitu. Support dari teman gitu. Jadi itu tadi itu sebenarnya struggle kan. Ke depan kamu akan menemukan lagi ujian yang akan lebih berat lagi dari itu. Jadi please don't give up gitu, jangan nyerah hanya karena itu ya. Insya Allah teman kamu bisa selesai. Yang penting kamu gini, tetap fokus pada studi kamu gitu. Gitu. Kita harus mindset bahwa ujian itu sebagai media kita untuk upgrade gitu ya Bu. Iya betul sekali. Iya, karena kalau enggak kita bakal down, kemudian udah balik lagi deh ke awalnya tadi. Iya benar. Oke, Ibu, saya ini jadi penasaran. Apakah produktifnya pelajar itu harus yang belajar terus-terusan atau mungkin gimana sih Bu kalau tips dari Ibu? Oke. Nah, masing-masing orang itu punya passionnya masing-masing punya passionnya masing-masing. Jadi produktivitas itu tidak selamanya diukur dari intensitas belajar. Dan keberhasilan seseorang juga tidak semuanya diwakili oleh nilai akademik. Artinya dia yang hari ini nilai 100 tidak guaranteed ya, it's not guaranteed dia akan menjadi seseorang yang sukses ya. Karena hidup ini tidak hanya melulu dengan nilai, tapi hidup ini tadi butuh daya juang. Orang anak-anak yang nilainya 100 belum tentu dia punya daya juang yang kuat. Ya, ibarat dia akan suatu saat terhempas ke suatu pulau yang kecil, walaupun di sana jadi manajer atau jadi kemana, tapi tidak ada fasilitas, akhirnya dia menyerah, give up gitu ya. Nah, daya juang dan hal-hal yang lainnya yang memang itu tidak diwakilkan dengan kata-kata akademik gitu ya. Jadi produktivitas itu bukan hanya sekedar berarti orang yang selalu belajar terus tidak, tapi artinya dia memanfaatkan semua potensi yang dia punya, menempa semua potensi yang dia punya melalui apapun. Dan jangan melihat produktivitas itu dari juara. Ya, dari kemenangan dan sebagainya, karena kemenangan yang sebenarnya itu adalah ketika kita dalam setiap proses kita itu kita mendapat pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya itu yang paling penting, karena bayangkan ketika kita tidak melewati proses itu, kita tuh nggak akan dapat pengalaman itu. Tapi gagal Bu, ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana kamu belajar, kamu mampu bertahan, kamu bahkan tetap tersenyum meskipun gagal, itu pengalaman berharga. Karena nggak semua orang alhamdulillah belum menang ya. Alhamdulillah belum menang ya gitu ya. Itu mengeluarkan kata-kata itu nggak gampang gitu. Sakitnya luar biasa gitu. Apalagi yang dapat juaranya tuh temen ya, yang dia bantu gitu misalnya gitu ya. Kenapa dia kenapa dia gitu ya. Tapi untuk tetap bisa stay calm, terus tetap senyum, itu kan sebuah proses juga gitu. Nah makanya tadi jangan mengukur produktivitas itu berarti aku tuh harus jadi kutu buku, harus ini, enggak. Pertama gali dulu passion kamu di mana. Ketahui passion ya Bu. Passionnya di mana. Kalau passionnya memang misalnya aku tuh sukanya organisasi misalnya, ya udah silahkan organisasi, jalani itu dengan apa namanya ya, dengan enjoy di situ ya. Kemudian maka produktiflah di situ gitu. Kalau memang kita passionnya sukanya belajar, memang hobinya belajar, ada ya teman-teman yang memang sukanya buku ya, baca buku aja gitu ya, memang ada baca buku gitu ya, berarti ya passionnya di situ, silakan ikutin event-event olimpiade dan sebagainya gitu, lomba-lomba seperti itu gitu. Ada yang teman passionnya misalnya bagian Quran gitu ya, dia kalau udah giliran Quran tuh pokoknya khusyuk banget, cepet banget, dan memang cepet ya dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi silakan tekuni di bagian itu gitu. Jadi maka berusahalah untuk menjadi tetap produktif di bidang-bidang yang memang kamu minat di sana, bukan karena dipaksa. Nah ini yang kasihannya gitu ya. Jadi banyak teman-teman ngejalaninnya itu karena memang diminta oleh orang tua gitu ya.
atau guru atau yang lainnya. Jadi temukan dulu apa yang kita suka tuh apa gitu ya. Sehingga kita menjalaninya itu benar-benar bisa nyaman, enjoy gitu di situ, tidak merasa beban tadi ya. Jadi ketika ada challenge pun kita tidak menyalahkan orang lain, ini kan karena ibu yang nyuruh, ini kan karena guru di sekolah gini gitu ya. Tapi kita menganggap ini bagian dari perjalanan tadi gitu. Ya, jadi temukan passionmu apa dan itulah yang harusnya kamu tekuni gitu ya Bu. Iya, betul. Bukan karena paksaan orang lain, bukan karena paksaan orang tua gitu. Karena kalau gitu baru ngejalanin sebentar udah ngerasa berat ini beban, apalagi mungkin kita nggak bisa gitu ya. Iya, benar. Oke, jadi temukan passionmu, baru kita bisa enjoy ngejalanin itu gitu ya Bu ya. Betul. Jadi ketika kita sudah merasa ya ini duniaku gitu, tapi teman-teman ini juga perlu tahu juga bahwa dia tidak serta merta. Jadi pas kok aku nggak nyaman terus di sini enggak, di sana enggak, kayaknya di mana-mana nggak nyaman ya. Berarti kamu tuh sebenarnya nyarinya apa gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang memang itulah ya, penting sekali ya juga untuk mengenali diri sendiri. Sebenarnya aku tuh maunya apa, sebenarnya aku tuh sukanya apa gitu. Jangan kadang-kadang ada remaja yang hari ini ya dia ikutnya ya ikut aja, orang bilang sana ikut ke sana, orang bilang ke sana ikut ke sana, ikut teman gitu ya. Tapi tidak ada arah ataupun satu tujuan yang memang sudah ditetapkan gitu, yang pasti gitu. Dia maunya apa, sehingga ya harus ada di titik itu. Kamu tuh maunya apa, sehingga kalau memang ini yang kamu inginkan, jalan A yang kamu inginkan, ya sudah benar-benar di situ. Jangan sampai kayak tadi yang ini kok gak nyaman ya ke sini, kok pindah lagi. Ya sama juga dengan berteman kan, dengan ini juga. Akhirnya dengan kawan yang ini clash, ke sana juga clash, atau sebaliknya ada teman di mana-mana pokoknya orang menantikan kehadiran dia gitu. Ya, artinya dia ya mau di prestasi akademik dia mau dia ikut lomba juga oke, dia mau di OSIS juga keren gitu ya, di pramuka juga kece gitu. Jadi dia bisa hadir di mana-mana. Itu ada orang-orang seperti itu gitu. Tapi kita nggak perlu ingin jadi seperti dia. Tidak perlu jago di semua bidang. Tidak jago semua bidang, dan pastinya jangan pernah ingin menjadi orang lain. Jangan jadi diri kita. Tetap menjadi diri kita. Saya sering menyampaikan, jangan pernah paksakan ukuran sepatu orang untuk muat di kaki kita. Masing-masing kita Allah sudah menciptakan ukuran kakinya masing-masing. Pastilah dengan ukuran sepatu masing-masing. Jadi ketika kita memaksakan ukuran sepatu orang lain untuk di kaki kita, maka kita akan berjalan dengan ketidaknyamanan. Jadi mungkin sepatunya cantik, tapi kita tidak nyaman. Biarlah kita tetap dengan ukuran sepatu kita dan mampu mengantarkan kita berjalan dengan begitu nyaman, gitu ya. Jadi nggak perlu menjadi orang lain, tetap jadi diri kita sendiri. Yang penting kita nyaman dan kita tetap bisa jalan ke depan, ya, tetap bisa meraih apa yang kita inginkan, ya, tujuan kita, gitu. Wah, luar biasa, ini jadi banyak motivasi ya teman-teman ya. Jadi dari tadi tuh fokus dengan apa tujuannya ya Bu ya, kemudian temukan passion kita gitu ya. Jadi kita juga harus fokus sama tujuan kita, kemudian temukan passion kita, dan kita harus menemukan lingkungan yang mendukung ya Bu ya. Dan selalu libatkan Allah. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita punya banyak waktu, rasanya pengen ngobrol lebih banyak lagi dengan narasumber kita hari ini, tapi saya rasa materi penjelasan dari Ibu sudah merangkup semuanya. Ini saya udah ternyata gitu ya gitu. Oke, mungkin Ibu mau sampaikan apa untuk terakhir atau pesan-pesan mungkin untuk Ibu, untuk penonton yang ada di sana. Oke, untuk semuanya ya teman-teman yang ada di rumah, dimanapun berada. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ingin menjadi orang-orang yang produktif itu, balik lagi dengan tanamkan niat ya, niat kita untuk apa gitu ya. Pastikan ketika niat, apalagi niat itu kita hubungkan dengan tujuan akhir kita gitu ya, yaitu Allah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, maka ini akan sustain, akan berlangsung lama. Jadi perbaiki niat dulu dan tetap jaga niat itu gitu. Mungkin dalam sering berjalan nanti akan ada kendala-kendala, tapi balik lagi ketika tujuan yang kita tetapkan itu akan menghantarkan kita. Kemudian yang kedua, cari lingkungan support system yang memang bisa membantu kita gitu ya, bisa membantu kita untuk mencapai tujuan tadi ya. Dan tinggali komunitas-komunitas atau support system yang sifatnya toksik tadi gitu ya, toksik tadi, sehingga jangankan mereka menjadi support kita, malah mereka menjadi penghancur atau penghambat dari geraknya kita ke depan gitu ya. Nah, buat teman-teman sekalian, ini perlu sekali gitu ya,
perlu sekali bagaimana agar nikmat kesehatan yang Allah kasih hari ini ya, kita sehat semuanya, kita bisa melakukan aktivitas tanpa ada sakit, alhamdulillah keluarga kita juga sehat-sehat ya, baik-baik aja semuanya. Maka kita berusaha menjaga amanah Allah dengan tetap memanfaatkan ini tuh hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang produktif ya, sehingga insya Allah ini bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat dan menjadi hamba Allah yang lebih baik tentunya. Benar. Waduh, terima kasih banyak Ibu untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mungkin ini kalau saya terusin rasanya pengen deep talk terus nih sama Ibu. Pengen ngobrol banyak terus, tapi terima kasih untuk semua yang sudah Ibu sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat saya sendiri dan juga teman-teman yang nonton semuanya ya. Jadi teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kali ini. Kita ketemu di lain waktu dengan materi yang lebih unik lagi, dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. So, terima kasih udah nyaksin sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.